Semua orang punya masa lalu. Jangan pernah menilai seseorang buruk karena masa lalu yang buruk. Semua berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Kepalaku rasanya mau pecah melihat semua ini. Nasran gila ditambah perempuan yang sama-sama gila. Dari radius belasan meter, kereta melaju dengan cepatnya. Tanpa membuang waktu lagi, aku menarik tangan perempuan itu dengan secepat kilat. Dia tampak sangat terkejut dengan apa yang kulakukan. Detik berikutnya, kereta melintas menimbulkan bunyi yang begitu mendengung di telinga. Suara yang timbul dari gesekan antara roda dengan rel. Mungkin jika aku telat sedikit saja, perempuan itu sudah lewat. Angin yang berhembus bersamaan dengan kereta yang lewat menyingkap kerudungku. Aku buru-buru memperbaiki agar auratku tidak terlihat. Tatapan perempuan itu kosong, ia seperti tengah bermimpi. Kemudian matanya beralih menatapku. Gue masih hidup. Kenapa lo tolong gue? Gue mau mati aja, ucapnya memberontak. Aku memutar bola mata malas. Kereta akan melintas sekitar setengah jam lagi. Dan saat ini kewajibanku sudah selesai. Dan jika dia mau mencoba bunuh diri lagi, yang terpenting aku tidak melihatnya. Lelah menghadapi orang-orang aneh seperti mereka. Mau mencoba mati lagi mbak? Silahkan, tunggu setengah jam lagi. Biasanya sih di daerah sini banyak begal dan kasus pemerkosaan. Saran saya mah hati-hati aja. Saya capek, saya pulang duluan ya. Paling besok mbak akan viral. Saran saya, buat surat wasiat saja sebelum meninggal. Saya pulang ya mas. Diurus calon istrinya. Assalamualaikum. Ucapku menatap Nasran sekilas sambil menekan kata calon istri. Aku buru-buru pergi sebelum singa bangun. Aku bersyukur tidak menjadi orang kaya, karena banyak orang kaya yang tidak bahagia. Setelah pencapaian mereka untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sudah selesai, lantas tujuan berikutnya apalagi coba? Masing-masing pribadi sih menurutku, seperti perempuan itu. Aku tahu dia orang kaya, setara seperti Nasran pastinya. Ketika tujuannya untuk mendapatkan Nasran tidak tercapai, pikiran dangkalnya mengatakan untuk mengakhiri hidup saja, padahal hidupnya tidak akan baik-baik saja setelah itu. Hai, tunggu. Aku menoleh ke belakang saat mendengar suara seseorang yang menyuruhku berhenti. Nasran setengah berlari mengejarku. Mana dompet saya? Tanyanya menagih. Aku menepuk jidat. Lupa jika dompetnya masih denganku. Ternyata orang kaya seperti Anda masih menagih dompet jelek seperti ini. Nih, balasku sambil menyerahkan dompet miliknya. Aku kembali melanjutkan langkah menuju parkiran supermarket. Dia ternyata mengikutiku, irama langkahku juga. Aku sedikit menjauh dan mempercepat langkah. Kenapa kau mau repot-repot menolong wanita gila itu? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh sekilas. Anda juga gila. Membunuh diri dan membunuh orang adalah perilaku yang sangat tercela dan sangat hina. Pikiran dangkal, seperti orang tidak berpendidikan. Coba Anda bayangkan, berada di posisi mereka. Orang-orang yang Anda bunuh juga punya hak untuk hidup. Mereka punya hak untuk melanjutkan hidup. Dan Anda yang bukan Tuhan, bukan membiayai hidup mereka, seenaknya mengakhiri hidup mereka. Di mana pikiran Anda? Apa Anda tidak berpikir 1000 kali untuk bertindak kriminal? Dan dengan segala fasilitas juga uang yang Anda miliki, Anda bisa sesuka hati membungkam semua media atas tindakan jahat Anda. Kata aku panjang lebar. Kapan lagi bisa menceramahi pria ini? Kami masih berjalan. Dia diam, tidak menimpali ucapanku. Dan anak-anak yang kesusahan mencari uang, kesusahan hidup, seenaknya Anda membuat mereka tambah susah. Apa Anda tidak memiliki sedikit saja perasaan iba kepada mereka? Coba Anda punya anak dan anak Anda diperlakukan seperti itu. Apa Anda tidak marah? Di mana belas kasih Anda kepada sesama manusia? Saya curiga kalau Anda bukan manusia. Lanjutku menambahkan. Dia menghentikan langkah. Aku juga mendadak berhenti. Wajahnya menunduk dalam, kemudian mata coklat itu menatapku sendu. Saya tidak pernah sekalipun merasakan apa itu kasih sayang. Imbuhnya tiba-tiba. Sekilas aku melihat langit. Tidak ada bintang. Awan membentuk gumpalan-gumpalan. Sepertinya mendung dan akan turun hujan. Angin menyapu wajahku dan Nasran. Dia menutup mata, seperti menikmati udara dingin ini sebelum kembali berbicara. Ayah saya Kristen taat, sedang bunda saya seorang muslim, lanjutnya.
Ini yang dari dulu membuatku begitu penasaran padanya. Bagaimana bisa dua agama yang bertolak belakang menikah? Sedang dalam Islam, rukun menikah adalah Islam. Aku diam dan menunggu Nasran melanjutkan ceritanya. Dari kecil saya dibesarkan oleh Bunda. Nilai-nilai ajaran Islam selalu Bunda berikan untuk saya. Bunda selalu mengajak saya sholat berjamaah setiap kali azan. Bahkan beliau nyuruh saya suatu saat nanti menjadi imam di Masjidil Haram. Itu impiannya. Saya tinggal tanpa papa. Kami tinggal berdua di Indonesia. Setiap kali saya bertanya mana papa, Bunda selalu menjawab kalau papa saya lagi merantau sangat jauh mencari uang, lanjutnya. Dan aku masih diam. Sedikit aku melihat ke arahnya. Mata Nasran berkaca-kaca. Aku yakin jika dia menutup mata sekali saja, cairan itu akan tumpah. Matanya juga memerah hebat. Dia menengadah ke atas langit. Sekuat tenaga menahan agar tidak menangis. Aku bisa melihat dengan jelas. Itu kenapa setiap azan saya selalu mampir di setiap masjid yang saya lewati. Hanya melihat orang sholat dari kejauhan. Karena saya tahu saya bukan lagi beragama Islam, ucapnya. Kini akhirnya aku menemukan jawaban atas segala rasa penasaranku selama ini. Setiap saya melihat orang sholat, saya selalu teringat Bunda saya. Dia selalu mengingatkan saya agar tidak telat sholat. Beliau mengajari saya mengaji, bahkan ia sendiri guru ngaji. Setiap sore banyak teman-teman saya yang mengaji bersama Bunda. Selesai ngaji, Bunda saya selalu menceritakan tentang kisah sahabat Rasul. Intinya, ia selalu menanamkan nilai agama Islam untuk saya. Nasran melihatku sebentar. Kau masih ingin mendengar? Melihat jam tangan yang masih menunjukkan pukul 7:30 dan Isya masih setengah jam lagi, aku mengangguk, menyetujui ucapannya. Lagi pula, rasa penasaranku lebih tinggi daripada keinginanku untuk pulang. Menginjak umur 8 tahun, saya diajak Bunda untuk menemui keluarganya di Amerika naik pesawat. Dulu saya tidak tahu apa itu Amerika dan berada di mana, tapi mendengar kata pesawat, saya begitu antusias mendengarnya. Apalagi cita-cita saya ingin menjadi pilot waktu itu. Akhirnya malam itu kami packing. Bunda membawa koper berisi pakaian kami. Setelah selesai, Bunda mengajak tidur. Sebelum itu, ia menyampaikan satu nasihat kepada saya sebelum tidur. Nasran menghentikan ucapannya, seperti ada batu yang menghantam dadanya dan ada lem perekat di mulutnya yang membuat dia tidak sanggup melanjutkan bicara. Kamu harus tetap menjadi anak yang salih ya sayang. Tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Apapun yang terjadi ke depannya, kamu gak boleh tinggalkan sholat dan terus mengaji. Itu katanya. Tapi siapa sangka jika malam itu adalah malam terakhir Bunda menceritakan dongeng, juga ucapan dan nasihat terakhir yang Bunda katakan untuk saya. Paginya kami naik pesawat, take off di Bandara Soekarno-Hatta. Kami satu kursi dengan wanita yang bernama Tante Alia, katanya. Merasa terpanggil, aku pun bertanya, "Mama saya?" Dia mengangguk. Jadi dugaanku tidak salah. Ternyata benar Mama yang menolongnya dari bencana itu. Belum ada beberapa jam, pesawat hilang kontak. Pantas saja bayi kecil yang berada tepat di samping kami terus menangis. Ternyata dia merasakan sesuatu yang akan terjadi di pesawat. Kejadiannya begitu sangat cepat. Pesawat seolah diguncang habis oleh semesta, meremukkan burung besi itu beserta orang di dalamnya. Semua penumpang nyaris tidak ada yang selamat. Pramugari, pilot dan awak kabin semua meninggal. Yang selamat hanya saya, mama kamu dan seorang paman. Saya tidak kenal dengannya. Dan paman itu yang membawa saya ke Amerika langsung. Di sana saya bertemu dan dibesarkan dengan seorang pria yang sangat menyeramkan. Dia menyuruh saya memanggilnya Papa. Di sana kehancuran saya dimulai. Saya dibaptis dan sejak saat itu saya pindah agama Kristen. Aku menutup mulut saking terkejutnya. Tidak pernah menyangka jika Nasran berada di posisi yang sangat sulit seperti itu. Dari matanya ia seperti sangat benci dengan papanya sendiri. Setiap 1 minggu sekali papa saya selalu mengajak ke gereja. Dia Kristen yang sangat taat. Kalau di agama Islam bisa disebut ustadz. Nilai-nilai agama Islam yang dulu diajarkan bunda saya terkikis
habis berganti dengan ajaran agama Kristen Protestan. Saya sudah tidak lagi belajar mengaji dan sholat, semuanya seketika berubah. Menjelang usia remaja, saya sudah tidak lagi mendapatkan ketentraman jiwa. Hati saya selalu diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Saya dididik dengan keras. Saat saya mencoba kembali mempelajari Islam, papa saya selalu marah besar, bahkan membakar handphone saya yang terisi murotal syekh. Intinya, setiap kali saya ketahuan belajar Islam, dia tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang mendakwahi saya. Dia tidak pernah menunjukkan rasa kasih sayangnya pada saya. Dia tidak pernah tersenyum, apalagi mengajak bermain waktu kecil. Aku tertegun, tidak pernah tersenyum. Apa pria di sampingku ini adalah cerminannya? Di pikirannya hanya satu, bagaimana saya bisa belajar bisnis agar hartanya terus bertambah. Saya dipaksa masuk jurusan bisnis, padahal saya sama sekali tidak suka dengan semua hal yang berhubungan dengan perkantoran. Saat usia 20 tahun, akhirnya saya mengetahui semuanya, kalau saya anak haram, anak yang lahir di luar nikah. Saya benci, sangat benci. Waktu saya cari tahu, ternyata perbuatan itu diharamkan dalam Islam. Tapi kenapa mama saya melakukannya? Apa kerudung dan tingkahnya yang taat selama ini hanya topeng? Sejak saat itu saya berpikir, punya agama sama sekali tidak berguna. Punya agama hanya menyusahkan. Buat apa jika dalam agama sudah memiliki aturan tapi dilanggar? Terjawab sudah, semuanya sangat jelas. Itu alasan kenapa Nasran memilih menjadi ateis. Semakin saya dewasa, saya semakin sadar dan mulai mengerti. Harusnya saya nggak pernah ada di dunia ini. Saya merasa sangat tidak berguna hidup di dunia ini. Kalau saya tidak hadir, mungkin bunda saya tidak akan meninggal, dan ia masih beraktivitas saat ini, dan yang pasti dengan pria yang dicintainya. It's all my fault. Semuanya terjadi karena kehadiran saya. Nasran mengakhiri story yang dikatakannya. Jika saya berada di posisi Anda, saya akan belajar dari masa lalu yang kelam. Saya akan menjadi sosok yang lebih lapang dada dan menerimanya dengan hati yang ikhlas. Untuk agama, itu prinsip masing-masing. Menjadi ateis bukan pilihan yang tepat, karena pada dasarnya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya menghindar dan menyalahkan diri sendiri. Dan bunda Anda, saya sangat yakin dia pasti dijebak sehingga melakukan perbuatan itu. Anda tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri tanpa adanya bukti. Anda sudah dewasa, sudah bisa menentukan pilihan hidup yang sesuai sama Anda sendiri. Anda bukan lagi anak-anak yang terus dikekang oleh ayah Anda. Tentukan prinsip sesuai ketenangan hati. Anda sendiri yang bilang jika tenang setiap kali mendengar azan, kenapa tidak kembali memeluk agama Islam? Saya bicara seperti ini bukan berarti memaksakan kehendak Anda untuk masuk Islam. Sama sekali bukan. Saya hanya ingin Anda bisa menentukan jati diri Anda. Sepertinya sudah azan Isya. Saya harus sholat sekarang. Oh iya, saya mau Anda bebaskan anak-anak jalanan yang Anda buang. Aku berbicara sangat cepat, takut ketinggalan jamaah. Lalu melanjutkan langkah hendak meninggalkannya, sebelum akhirnya langkahku yang terburu-buru tertahan oleh satu suara. Aku menoleh lagi pada Nasran. Nak, panggilnya. Aku mengerutkan kening bingung. Nak, namamu ada nanya kan? Tanyanya balik. Aku mencoba mengingat, mungkin dia memotong namaku dari bagian sapana. Aku mengangguk, pasalnya semua orang selalu memanggilku dengan Da atau Alda. Terima kasih ya, lanjutnya sambil tersenyum tipis. Dia sedang tidak mabuk kan? Aku tahu sekarang, sebenarnya dia pria yang baik. Mungkin selama ini aku selalu memandangnya sebelah mata atas semua tindak kejahatannya, tanpa melihat sisi lain darinya. Kalau ternyata dia termasuk pria baik, hanya saja lingkungan yang tidak mendukung. Tapi ada perasaan lain ketika melihatnya mengukir senyum, meski itu hanya senyuman tipis. Aku hanya mengangguk dan terburu-buru melepas eye contact itu. Entah bagaimana aku bisa membedakan bahwa itu adalah senyum yang tulus. Bersambung.